사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못한. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Dalem Febrianti. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 5. Pada praktikum kimia ini, saya akan sedikit membahas mengenai asam basa, di mana asam basa sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah jeruk nipis dan jeruk limau yang merupakan cairan asam, dan air siwih juga sabun merupakan cairan basa. Untuk mengetahui cairan tersebut bersifat asam maupun basa, hal mendasar yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, jika cairan tersebut menunjukkan sifat asam, maka cairan tersebut akan terasa kesat di kulit dan terasa sedikit pahit. Yang kedua, jika cairan tersebut bersifat basah, maka cairan tersebut akan terasa licin di kulit dan terasa sedikit pahit. Namun, tidak semua larutan asam dan basa dapat dicicipi maupun diraba. Terdapat beberapa cairan asam dan basa yang sangat berbahaya, di antaranya asam sulfat dengan nama kimia H2SO4, sebagai contohnya air aki. Jika terkena mata, akan terjadi kebutaan, dan apabila terkena kulit, akan terasa melepuh seperti terbakar. Pada larutan basah, sebagai contoh natrium hidroksida dengan nama kimia NaOH, yang digunakan untuk membersihkan kerak. Apabila terkena kulit, akan terasa gatal dan iritasi. Untuk menghindari hal berbahaya tersebut, kita dapat menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa ialah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam suasana asam maupun suasana basa. Indikator asam basa yang dapat kita gunakan adalah indikator alami. Indikator alami ialah bahan alam yang dipergunakan dalam pengujian asam dan basa. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan, kita harus mengekstrak bahan alam ini dengan cara ditambahkan sedikit air, kemudian dihaluskan hingga menghasilkan suatu warna. Warna inilah yang akan kita teteskan dalam suasana asam dan kita teteskan dalam suasana basa. Lalu kita perhatikan warna apa yang muncul pada lingkungan asam dan warna apa yang muncul pada lingkungan basa. Indikator alami yang saya pergunakan adalah yang pertama kunyit, kemudian yang kedua daun katu. Untuk itu, yuk simak videonya. Teteskan cairan jeruk nipis menggunakan pipet tetes, kemudian celupkan ekstrak kunyit pada cairan jeruk nipis. Selanjutnya, teteskan larutan air deterjen pada wadah sebagai indikator basa dan celupkan ekstrak kunyit pada wadah tersebut. Selanjutnya, teteskan air jeruk nipis sebagai indikator asam dan celupkan ekstrak daun katu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan indikator basa menggunakan larutan deterjen. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet, menyatakan apabila indikator kunyit dicelupkan dalam larutan asam, maka warna kertas akan tetap berwarna kuning. Sedangkan apabila indikator kunyit dicelupkan dalam larutan basah, maka warna kertas akan berubah menjadi merah kecoklatan. Untuk itu, mari kita lihat hasil akhir dari praktikum yang saya lakukan. Dalam suasana asam, ekstrak kunyit tetap berwarna kuning. Ini menunjukkan jika ekstrak kunyit dalam suasana asam memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan pada suasana basah, ekstrak kunyit berwarna merah kecoklatan dan menunjukkan pH lebih besar dari 7. Sedangkan pada ekstrak daun katu, suasana asam memiliki pH kurang dari 7 sebab berwarna sedikit tua. Sedangkan pada suasana basah memiliki warna sedikit muda yang menunjukkan pH-nya lebih besar dari 7.